Oke semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deva Wahyu Prandita. Sekarang saya telah berada di salah satu tempat, yaitu di Jalan Awiligar. Di sini ada sebuah coffee shop bernama Eugene the Goat, dan saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berada di Eugene the Goat untuk memenuhi tugas kuliah saya di Universitas Pasim. Oke semuanya, sekarang saya telah bersama dengan narasumber sendiri di sini. Beliau merupakan barista dari Eugene the Goat sendiri. Perkenalkan, saya Deva. Saya Muhammad Agi Saputra. Siap. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Yes, I can. Yes, nice. First question, how long have you been a barista? Berapa lama? Sudah hampir berjalan 5 tahun tuh. Saya bergulat di dunia perkopian ini. Nice. Okay, second question. Do you know about the history of Eugene the Goat? Cerita dari sejarah Eugene the Goat ini sudah berdiri dari 6 tahun yang lalu ya di sini. Daerahnya tepatnya Jalan Ciputra, Jalan Awiligar, Cimenyan, Jalan Awiligar Raya nomor 2. Dan sejarah di Eugene ini yang saya tahu, kenapa namanya Eugene the Goat, dan owner saya membahas ini ada sebuah artinya gitu, karena What? Eugene the Goat itu artinya kan pengembala kambing. Yes. Dan ini adalah sebuah menurut kepercayaan dari agamanya, yaitu Nasrani gitu. Dan Eugene the Goat ini setelah sekian lama 6 tahun sudah banyak orang yang tahu, walaupun tempatnya terpencil seperti ini. Yes. Dan banyak orang yang sangat mengeluh untuk kesini karena jalan. Pertama, jalan jauh, kedua jalannya sempit, ketiga jalannya rusak juga. Nah, dari sekian lama Eugene the Goat berdiri, di sini Eugene the Goat itu adalah sebuah coffee shop yang benar-benar pure coffee shop gitu. Dan ngiblatnya bisa dibilang ke arah dari perkopian negara Australia gitu. Dan Eugene the Goat juga sangat senang menerima sebuah tamu maupun anak kecil, remaja dan dewasa, dan sampai yang tua juga banyak yang ngopi kesini gitu. Bahkan sekarang tuh kan hari Minggu, dalam setiap hari Minggu itu banyak orang yang bersepeda sengaja dari kota ke Eugene the Goat sengaja hanya untuk ngopi pagi. Okay. Ya. Lanjut. What tools do you use to make coffee? Di sini di Eugene the Goat ini fasilitas atau sebuah equipment itu memakai sebuah mesin kopi yang bernama Lamar Joko. Itu berasal dari Italia dengan spek lebih dari 2500 watt buat kelistrikannya. Kemudian buat gilingan kopi, atau bisa dibilang orang-orang grinder. Di sini buat base espresso gitu ya. Buat espressonya gitu, grindernya mereknya namanya Anvim. Dengan kapasitas 5 kilo di hopper, terus kemudian dengan gilingan yang sangat halus banget. Kemudian yang ketiga ada Mahlonic. Nah, Mahlonic ini hanya untuk buat single origin, kopi daerah atau kopi luar negeri kayak Kolombia. Kalau daerah kitanya Toraja atau Ciwidey, itu buat single origin. Karena apa yang disebut single origin itu tidak ada blendan campur, karena kalau ada campur blendan itu nggak disebut single origin, karena keluar dari karakternya masing-masing. Dan grinder ini tuh berasal dari Jerman dengan kekuatan 1230 watt dan ukuran dan sebuah jeda resting atau jeda
pas jeda waktu menggiling kopi dengan ukuran 15 gram hanya 1 detik 2 detik itu sudah halus. Kemudian selain itu di sini buat alat kopi juga ada kayak dripper gitu ya, buat V60 kayak V60 itu banyak kan cara orang-orang Jepang buat ngopi gitu. V60 karena ngopi orang Jepang itu kayak teh gitu. Jadi lebih ngiblatnya ke black tea kayak gitu. Terus memakai alat kayak freezer juga di sini, kemudian showcase buat tempat-tempat roti kayak pastry, kayak croissant juga, kemudian chiller. For the menu itself, what's here? Kalau di Eugene de Got di sini menunya bisa dibilang komplit ya kalau menurut saya. Yang pertama menunya di sini ada kopi, dan kopi itu tertera dari 2, yaitu kopi hitam sama kopi susu, black and white. Dan selain kopi itu kita ada milk base, itu selain itu bukan kopi, seperti coklat, mint coklat, matcha latte, Thai milk tea, kemudian charcoal, dan juga ada healthy smoothies, itu pure buah-buahan kayak terdiri dari buah pisang, kemudian raspberry, blackberry, dan ada komposisinya lain seperti yogurt, kemudian kurma. Itu buat smoothies itu sangat healthy, smoothies itu sangat sehat banget tanpa tergantung dari gula dan menjauhi dari segala karbohidrat yang tinggi gitu. Dan selain itu juga di Eugene de Got menjual sebuah minuman yang berupa bir, dan bir itu kita ngambil dari orang tua, Yit Pros. Selain bir kita jual wine, red wine, white wine, kemudian buat whisky juga ada Jameson dan dry gin. Nice. Di sini barangkali yang suka beralkoholik dan wine bisa datang juga di Eugene de Got. Nice. Vibes yang sangat enjoy, mendukung, dan bisa dibilang ini sebuah healing juga bisa. Healing the good. Kemudian selain itu ada makanannya, ada pastry, yaitu pastry croissant, roti kering. What? Itu bisa dibilang roti Prancis, croissant. Dan selain croissant juga ada bagel, sebuah roti yang bentuknya kayak donat, kemudian ada taburan gandum gitu di atasnya, dan dia itu dibuat dadakan. Masing-masing mempunyai sebuah rasa. Yang manis ada chocolate hazelnut, Ed Baron itu strawberry jam, kemudian peanut butter, itu kacang sama butter. Dan yang asinnya buat bagel ada smoked cheese, itu cheese, kemudian sama chips. Dan ada juga cheesy ham, itu beef, smoked beef, kemudian cheese. Ada juga jamon bone, itu double beef sama double cheese. Dan selain itu juga cemilannya ada french fries. Ada french fries aja guys. French friesnya terbagi 2, french fries original sama cheesy fries. Dan makanan beratnya juga kita sudah tersedia, yaitu rice bowl kayak beef steak, rendang suwir, chicken katsu curry rice, kayak dori juga. Di sini sudah komplit buat untuk nyari makanan berat dan makanan ringan, dan minuman kopi selain non kopi, dan alkohol dan non alkohol. Nice. May I know how much is the monthly turnover? Buat dari penghasilan per bulan itu rata-rata 40 juta di Eugene de Got. Kalau paling rendah sih bisa 30 juta atau 25 juta. Dan waktu semenjak PPKM di Eugene de Got itu bisa sampai 60 juta. Karena mungkin ini adalah sebuah situasi hotel gitu kan. Di lingkungan hotel gitu, kita tenan di sini gitu. Mungkin dari tamu-tamu hotel juga banyak yang order gitu atau jajan ke Eugene de Got. Selain tamu hotel juga banyak yang reguler sengaja pengen ngopi di Eugene de Got gitu. Dan kisaran kisaran pendapatan bulan kemarin juga hampir 40, yaitu bisa dibilang 39 juta. Untuk pengunjung sendiri nih, kan kemarin lagi ada pandemi gitu, berpengaruh nggak sama pengunjung yang ada di Eugene de Got sendiri? Oh, kalau sebetulnya sih berpengaruh banget. Waktu berpengaruh bangetnya waktu awal-awal pandemi 2 tahun yang lalu ya.
itu sangat sepi banget. Pertama bisa dibilang kalau sehari itu sales pendapatan bisa rata-rata 500.000. Di Eugene itu sangat sepi. Nah semenjak semakin kesini orang-orang mungkin udah pada tahu, dan waktu semenjak PPKM Eugene The Goat sangat ramai, dan saya juga tidak sempet untuk duduk karena saya terus membuat orderan, dan orderan itu tidak selalu berhenti gitu. Jadi saya terus kerja pas waktu PPKM itu. Ya naik turun sih kalau bisa dibilang Eugene The Goat semenjak pandemi gitu. Last question, can you promote this place? Ya buat temen-temen atau anak-anak Pasim sih, mungkin kalau lagi ada waktu sempat bisa main ke Eugene The Goat. Di sini view-nya banget, ngopi bisa lihat alam gitu. Karena datarannya sangat tinggi, dan selain bisa ngopi di alam juga, ini adalah sebuah kopi shop yang jarang-jarang di Bandung gitu. Karena kopi shop itu hanya terdapat di kota. Ini adalah sebuah kabupaten. Dan Eugene The Goat bisa menerima seperti foto produk. Barangkali ada punya produk itu di sini bisa foto produk dengan minimal order gitu per orang 75.000. Itu sudah sangat, menurut saya sangat worth it gitu, karena jajan aja, nggak ada bayar tempat di sini, tempat bebas. Oke, pakai bahasa Indonesia lagi ya. Terima kasih kepada Agis yang telah memberikan informasi dan inspirasi kepada kita mengenai bisnis yang Agis jalankan, yaitu coffee shop bernama Eugene The Goat. Terima kasih Gis. Oke, sama-sama Kang Depa. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya melakukan wawancara tersebut, maka hasil atau inti yang didapat telah saya rangkum di slide ini. Untuk sejarah Eugene The Goat sendiri, menurut narasumber, coffee shop yang beralamat di Jalan Awiligar 2 Ciminangan, Bandung telah berdiri selama 6 tahun. Coffee shop ini berkiblat terhadap coffee shop yang berada di Australia. Untuk nama sendiri, mengapa dinamakan Eugene The Goat? Karena diambil dari kepercayaan si owner memiliki arti, yaitu pengembala kambing. Lalu, alat-alat yang digunakan membuat kopi di Eugene The Goat, yang pertama menggunakan mesin kopi La Marzocco. La Marzocco adalah mesin kopi yang dikenal andal dan sebuah brand mesin kopi yang sudah diakui para barista dalam memproduksi espresso. Didesain dengan saturat boiler, mesin ini menjadi salah satu idaman para barista di banyak coffee shop. Yang kedua, menggunakan grinder Anfim, merupakan alat maupun mesin untuk menggiling atau menghaluskan kopi dengan kadar tertentu. Yang ketiga ada grinder Mahoning, seperti grinder sebelumnya, hanya untuk single origin saja, seperti kopi Colombia, Ciwidey atau Toraja, karena untuk menjaga ciri khas dari kopi itu sendiri. Menu-menu yang ada di Eugene The Goat, yang pertama ada kopi yang di dalamnya terdapat ada coffee latte, es long black, lalu ada cappuccino. Lalu untuk non coffee-nya ada chocolate, matcha latte, charcoal, Thai tea, dan healthy smoothies. Untuk minuman lainnya terdapat bir dan juga wine. Untuk makanan sendiri di Eugene terdapat roti kering dan juga french fries. Pendapatan yang didapat oleh coffee shop Eugene The Goat, pendapatan perharinya bisa mencapai 1-2 juta. Lalu pendapatan per bulannya bisa mencapai 30-40 juta. Lalu pendapatan per tahunnya
bisa mencapai 360 sampai 400 juta. Target market sendiri merupakan kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis. Daya tarik dari Eugene the God sendiri salah satunya ialah tempat yang sangat nyaman, juga banyak spot foto yang bisa digunakan untuk foto produk, menjadikan tempat ini sering dikunjungi oleh remaja. Dan sisanya biasanya didatangi oleh orang tua dan juga keluarga. Pengaruh di kala adanya pandemi, banyak usaha yang mengalami penurunan pengunjung di kala pandemi datang. Salah satunya Eugene the God sendiri. Menurut narasumber, di kala pandemi Eugene the God sendiri sempat tutup beberapa saat karena adanya kebijakan dari pemerintah. Dan ketika new normal atau PPKM, pengunjung sendiri mulai meningkat per bulannya. Bisa dilihat dari grafiknya sangat terasa sekali penurunannya di saat kala pandemi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari segi berbisnis, setiap bisnis ada kalanya mengalami pasang surut bisnis. Tinggal bagaimana owner merancang strategi sesuai dengan target pasarnya sendiri. Untuk coffee shop, setidaknya harus memiliki modal yang mumpuni karena alat-alat yang digunakan tidak sembarang. Juga carilah pembeda dari coffee shop yang lainnya agar menjadi daya tarik bagi pengunjung sendiri. Terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam produksi video ini. Yang pertama ada Agis, yaitu barista Eugene the God sendiri dan merupakan narasumber dari video ini. Lalu ada Ferbi dan Riha sebagai videografer, juga menyediakan alat-alat pembantu untuk membuat video. Yang terakhir ada saya sendiri, yaitu sebagai pewawancara, juga editing, videografer, juga yang membuat skripnya. Mungkin cukup sekian video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.